Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pertama-tama kami mengucapkan salam petani, salam satu tanaman, salam petani sawit, salam tandan berduri kepada seluruh petani sawit se-Indonesia. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kembali lagi di video kami. Di sini kita akan membahas sedikit bagaimana tips atau cara mudah membuat fermentasi kotoran kambing tanpa memerlukan waktu yang lama. Di sini kita akan mereview dulu bahan-bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah kotoran kambing. Jadi di sini kami simpan di dalam karung. Jadi kotoran kambing ini masing-masing karungnya ini sebanyak 35 kilo. Jadi totalnya ini ada 100 kilo. Yang kedua, yang bahan yang kita gunakan adalah EM4 ini sebagai decomposernya. Yang ketiga, kita gunakan Glio. Jadi Glio ini adalah jamur baik yang nantinya akan membasmi jamur secara alami di kebun kelapa sawit kita atau di kebun yang lain. Yang ketiga juga, yang keempat seterusnya ada air sebanyak 5 liter, dan di sini ada 1 liter larutan gula. Jadi di sini masa pembuatan larutan gula. Oke, jadi 1 liter air itu kira-kira gulanya itu sebanyak 10 sendok makan, atau membuat molnya ini teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan gula putih atau gula merah. Jadi kami sarankan itu menggunakan gula merah atau yang terbuat dari nira. Oke, masa pengadukan pembuatan mol atau pembuatan larutan gula. Oke, setelah itu kita campur dengan EM4 atau larutan decomposernya. Ini berapa tutup ini dikasih? Ini untuk 1 botol untuk 1 ton. Jadi untuk 1 botol ini berapa ini? 1 liter ini bisa digunakan untuk 1 ton pupuk kotoran kambing. Jadi kalau 100 kilo berarti yang kita gunakan hanya 10 tutup aja ya. Sekitar 10 tutup aja kita gunakan untuk 100 kilo kotoran kambing. Tutupnya ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi teman-teman, tadi larutan gula kita simpan lagi dengan E4 sebanyak 10 tutup. Oke. Oke, setelah itu kita aduk. Oke, kita diaduk rata supaya tercampur antara EM4 sama larutan gulanya. Natural beliau simpan sih. Nanti dicampur jangan aja. Oke, jadi ingat ini natural bio adalah jamur baik. Jadi ini digunakan fungsinya untuk menangkal serangan jamur pada kelapa sawit kita. Jadi kita kombinasikan dengan fermentasi kotoran kambing. Jadi satu paket teman-teman, anti jamur dan tentunya juga sebagai penambah unsur hara tanaman kita. Kita aduk. Oke. Setelah itu baru kita campurkan di air tadi yang 5 liter. Kita campurkan tadi larutan gula dengan E4 nya. Setelah itu kita aduk sampai rata. Oke, diaduk aja tadi. Pakai ini aja. Aduk sampai rata teman-teman.
Oke, setelah itu kita simpan lagi natural gilio atau jamur baik. Jenis jamurnya ini adalah, kita lihat di sini, jamur cabai. Ini untuk cabai dan semuanya juga teman-teman, dari NASA. Oke, ini berapaan ini kita kasih? Sebenarnya 3. Tiga, Cuma punya 2 aja. kita kasihkan 2 bungkus saja. Jadi 2 bungkusnya itu sekitar 200 gram, karena 100 gram dalam satu kotak. Jadi jamurnya ini namanya Glycodium virens, agen hayati atau pestisida biologi. Oke, kita aduk kembali. Jadi di sini di dalam wadah ini disimpan air 5 liter, dicampur lagi dengan tadi larutan gula dengan E4. Setelah itu baru disimpan lagi dengan natural glio atau jamur baik yang nantinya akan membasmi jamur secara alami, akan melawan jamur-jamur jahat. Jamur ketemu jamur teman-teman. Oke, kita masukkan lagi 2 bungkus tadi ini natural glio-nya. Oke. Kita masukkan. Jadi takarannya tadi teman-teman, jadi kita siapkan wadah yang berisi air biasa 5 liter. Setelah itu kita buat larutan gula 1 liter di sini dan ditambah dengan 10 tutup E4. Habis itu kita aduk, dan lalu itu kalau sudah tercampur rata baru kita masukkan ke air tadi. Jadi di sini bercampur sudah. Setelah itu kita simpan lagi 2 bungkus natural glio atau jamur baik yang nantinya akan melawan jamur jahat yang ada di tanaman kita. Oke, setelah itu sudah diaduk rata. Setelah itu nanti kita akan berikan secara merata ke dalam karung-karung yang berisi kotoran kambing. Oke. Jadi kotoran kambingnya ini sebanyak 1 kuintal atau 100 kilo. Jadi masing-masing karung ini seberat 30-an kilo. Oke. Kita buang dulu sampah-sampahnya, kayu-kayunya yang oke, kita simpan secara merata di dalam karung ini yang berisi kotoran kambing. Ini adalah contoh pembuatan fermentasi kotoran kambing dengan cara yang mudah dalam wadah karung. Oke, kita aduk-aduk kembali. Diaduk-aduk. Oke. Usahakan untuk kohenya kalau kurang lembab dikasih air dulu supaya agak lembab. Ya. Jadi kotoran hewannya ini atau kotoran kambingnya ini dikasih air sedikit supaya dia teksturnya agak lembab, supaya proses fermentasi itu berjalan dengan baik. Setelah itu baru kita bubuhi tadi dengan atau disiram dengan campuran tadi, campuran air sama gula. Oke, kita campurkan secara merata. Ini berapa hari baru dia matang? 2 mingguan bisa lah. Sekitar 2 minggu teman-teman, sekitar 14 hari. Lebih lama lebih baik. Semakin lama lebih bagus, tapi minimal kita simpan selama 2 minggu atau 14 hari.
Oke, secara merata kita simpan di dalam kotoran hewan ini. Jadi ingat teman-teman, untuk kotoran hewan kambing atau kohe kambing ini banyak mengandung unsur kalium. Jadi unsur kalium itu sangat dibutuhkan dalam proses pembungaan tanaman kita, khususnya kelapa sawit dan tanaman lainnya. Jadi ini bagus digunakan pada kelapa sawit yang atau tanaman lainnya yang sudah menghasilkan buah. Oke, jadi kita ikat. Setelah itu baru dibalik-balik supaya tercampur rata. Sudah cukup, sudah tercampur rata kohe kambingnya dengan larutan gula E4 dan air tadi. Oke, dibalik-balik supaya tercampur merata. Ini setiap hari dibuka terus kah tutupnya ini? Ikatannya enggak perlu ya, biar sampai 2 minggu aja. Ini kan dia fermentasinya secara aerob atau menggunakan udara, jadi tidak perlu. Oke, jadi teman-teman, inilah salah satu kelebihannya fermentasi di dalam karung ini menggunakan kotoran hewan kambing. Ini menggunakan cara aerob atau menggunakan oksigen, jadi tidak perlu dibuka tutup. Karena dia dengan cara fermentasi aerob atau menggunakan oksigen atau menggunakan udara. Kita aduk-aduk kembali tanpa perlu lagi dibuka-buka. Oke, kalau sudah tercampur merata baru diikat. Setelah itu disimpan di tempat yang teduh. Ini kurang rata Ya. Oke, diaduk-aduk kembali. Ya. Setelah itu baru disimpan di tempat yang teduh. Diaduk-aduk, dibalik-balik supaya tercampur merata. Baru diikat kembali. Oke, mungkin itu saya teman-teman sebagai sharing informasi kepada kita semua bagaimana teknik melakukan atau membuat sebuah fermentasi kotoran hewan kambing dengan cara yang mudah dan simple, yang disimpan di dalam wadah karung. Jadi perlakuannya untuk 2 karung ini sama saja dengan yang tadi. Jadi kita masukkan atau kita siramkan larutan E4, larutan gula juga dicampur rata dengan natural glio tadi ini. Setelah itu baru disiramkan ke kotoran hewan kambing ini. Setelah merata baru dibolak-balik. Setelah sudah sampai merata, sudah kena semua kotorannya, baru kita ikat. Kita tunggu selama 14 hari atau selama 2 minggu. Oke, mungkin itu saya teman-teman sebagai sharing informasi kepada kita semua bagaimana cara membuat fermentasi kotoran hewan kambing yang kaya akan kalium untuk tanaman kelapa sawit atau tanaman yang lain yang sudah yang cocok sekali pada saat disimpan, pada saat tanaman kita sudah mulai berproduksi atau tanaman menghasilkan. Oke, mungkin saya teman-teman sebagai sharing informasi, silakan bertanya, silakan kita berdiskusi di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini punya manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.